Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Kader-kader Demokrat ada yang membelat macam-macam, dimaafkan nggak sih mas? Nah, saya punya role-nya nih, kita lihat. Soal pembangkang. Penerapannya gimana itu? Begini, kita juga harus paham dalam mengelola organisasi yang kadernya banyak sekali, kita juga harus maklumi bahwa banyak sekali kader Demokrat yang masih sebetulnya marah, kecewa, sedih, bercampur aduk terhadap perilaku sejumlah kader yang dianggap telah berkhianat. Oke. Walaupun saya ingatkan begini, tolong jangan semua disamaratakan. Karena harus dibedakan, ada mereka yang memang dalang utama, aktornya, otaknya. Ada juga yang menjadi operator, mereka yang datang ke daerah-daerah untuk mengiming-imingi ataupun mengintimidasi sehingga orang ikut-ikutlah ke KLB itu. Tapi ada juga yang menjadi korban. Nah, saya katakan terhadap perbedaan situasi atau klasifikasi tadi ya kita juga harus membedakannya. Jadi artinya kita bisa maafkan semuanya, tetapi ketika kita berharap mereka sudah berubah, itu juga perlu proses. Saya sepakat, memaafkan walaupun bisa melupakan. Kenapa? Memaafkan itu tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Iya. Nah, kubu sebelah katanya akan mengajukan gugatan ke pengadilan, Mas, ke PT UN dalam hal ini. Tanggapan Mas Ahaye? Ya silakan, saya sendiri tidak akan pernah gentar. Kami justru sudah bertekad, Gus, bahwa setelah diumumkan oleh Menkumham kemarin penolakan terhadap kubu KLB ilegal Deli Serdang, kami semakin solid dan telah bertekad akan selalu siap untuk menghadapi apapun setelah ini. Termasuk jika katanya mereka akan membawa hal ini ke pengadilan. Kami katakan kami juga akan terus mempersiapkan langkah-langkah hukum yang solid, yang efektif. Karena kami yakin segala kebenaran dengan bukti data yang kami miliki, kami bisa jelaskan dengan baik. Saksinya masih hidup semuanya, alhamdulillah. Bisa memberikan testimoni, bisa memberikan kesaksian sampai ke tingkatan apapun. Nah, atas desakan netizen katanya kemarin telah nuduh pemerintah nih Jokowi ya. Sekarang kenapa nggak minta maaf? Tanggapan Mas Ahaye gimana tuh? Pertama, kita nggak pernah menuduh siapapun. Justru Gus, ini yang harus saya jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa diterima, didengarkan oleh masyarakat. Bahwa sejak awal saya berkirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi. Karena saya tidak ingin beliau dicatut namanya. Karena memang faktanya kubu yang berniat untuk melaksanakan KLB ilegal tersebut mencatut nama Presiden dan juga sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Seolah-olah mereka semua sudah di blessing dan juga didukung. Ini juga sebagai bagian untuk menakut-nakuti kader kami di bawah, termasuk juga mengiming-imingi kalau kamu bergabung dengan KLB maka bisa mendapatkan posisi, uang, posisi, kedudukan dan lain-lain. Nah, kami ingin mencegah itu. Itulah kami mohon surat untuk tabayun, untuk mohon klarifikasi sehingga dapat kejelasan dari beliau. Tapi kami tidak pernah sekalipun menuduh siapapun, apalagi pemimpin kami sendiri. Dan dengan itu kami mencoba untuk benar-benar rasional. Bahwa memang ternyata ini semua adalah inisiatif murni dari orang per orang. Tidak ada urusan dengan yang lain, tidak ada. Kami juga menghormati itu dan alhamdulillah itu juga menjadi keputusan yang memberikan kelegaan pada saat Menkumham menyatakan penolakan, artinya itu melegakan kami juga melegakan masyarakat Indonesia yang masih akhirnya punya hope, punya harapan demokrasi bisa tumbuh hidup di Indonesia. Luar biasa. Kan ini ujian nih bagi Mas Agus dan kawan-kawan Demokrat. Ketika Allah memberikan kamu ujian, Allah tidak memerintahkan kamu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah memerintahkan kamu untuk sabar dan sholat. Itulah kenapa kemudian dikatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu capek, sabar itu pahit, sabar itu nggak enak. Tetapi pasti akan indah pada waktunya. Kapan? Ya sabar saja.
Maka ketika kemudian kita dikasih masalah oleh Allah, ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka ketidaksabaran atas sebuah musibah adalah musibah yang sebenarnya. Dan kesyukuran atas sebuah karunia adalah karunia yang sebenarnya. Kita nggak boleh kemudian berduka terlalu banyak. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ujian kalian barangkali beda dengan ujiannya Mas Agus. Kalau kayak kamu umpamanya, wah ujiannya apa? Belum punya pasangan, jomblo. Santai saja. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Berakhirnya di mana? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Betul. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Gimana? Nah, di bulan Ramadan ini, kita ngomongin Ramadan deh, dari tadi ngomong partai mulu, ini Mas Agus. Iya. Kegiatan di bulan Ramadan ini kira-kira kalau kayak Mas Agus ini, semakin sibuk apa dikurangi, Mas? Sebetulnya fokusnya sih lebih ingin banyak ibadahnya ya. Tapi juga sebetulnya di bulan suci yang penuh barokah ini insya Allah membuka ruang yang luas bagi kita untuk lebih bersimpati, bahkan peduli termasuk memberikan bantuan, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jadi saya dan teman-teman di Partai Demokrat juga berupaya untuk terus melakukan kegiatan yang baik, yang positif, dan tentunya juga mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya walaupun bulan puasa masih terus melakukan perjalanan ke berbagai daerah, sambil bersilaturahim dan bersedekah, menyapa masyarakat, bertemu dengan para alim ulama. Saya yakin dengan semakin dekat dengan masyarakat kita lebih mensyukuri. Mas Agus, kebiasaan apa yang Mas Agus sering lakukan bersama keluarga di bulan Ramadan biasanya? Ya tentu dari mulai sahur. Sahur pastikan perlu adjustment awal-awal. Saya punya anak yang 12 tahun ya. Sudah berpuasa Mas ya? Sudah puasa. Sejak umur berapa Mas? Wah udah dari umur 5 tahun ya sudah ikut berpuasa. Tapi ya ada progresnya lah. Oke. Tapi 2-3 tahun terakhir sudah full. Menu yang disukai apa Mas?